Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Firdaus dari kelas 4 IPIA dengan NIM 2311050001. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara instalasi InDesign source code dan bagaimana masukkan data dari buku ke InDesign. Baiklah, langsung saja. Di sini kita bisa mendownload terlebih dahulu data-data file-file yang diperlukan untuk menginstal InDesign. Bisa di-download melalui laman brosur dari IPUSNAS. Pertama kita install terlebih dahulu exam. Pastikan exam yang digunakan yaitu exam 5.6.19. Yes. Kemudian tunggu sebentar. Oke kan? Kemudian next. Di sini kita cukup mencentang Apache, MySQL, PHP, dan PHP-MyAdmin. Selebihnya hilangkan centang. Kemudian next. Pastikan di folder C tidak ada exam agar tidak terjadi penimpaan file. Kemudian next. Hilangkan centang. Dan next. Kemudian next. Dan tunggu proses instalasi. Di sini saya akan mempercepat proses untuk instalasinya. Setelah install selesai, centang, kemudian finish. Tunggu sampai jendela. Dan ini save-kan saja. Kemudian kita start Apache. Tunggu sampai hijau. Kemudian juga MySQL. Dan di minimize saja. Setelah install exam, sekarang kita lakukan ekstrak InDesign source code ke htdoc yang ada pada exam yang ada di folder C. Di sini. Setelah kita lakukan ekstrak, kita klik kanan. Kemudian show more option. Dan pilih extract file. Dan masuk ke C. Pilih exam. Kemudian masuk ke htdoc. Dan oke kan. Tunggu proses ekstrak dilakukan. Baiklah, proses ekstrak sudah selesai. Mari kita lihat di htdoc yang ada di exam. Lihat htdoc. Ini adalah InDesign yang sudah kita ekstrak tadi. Dan kita ganti namanya menjadi InDesign saja, hilangkan desainnya. Kita rename.
Kemudian sekarang kita masuk kepada browser. Kemudian ketikkan localhost. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian kita buat database. Kita buat nama database-nya ini slide. Kemudian create. Di sini kita perlu mengimport database kosong, di slide kosong yang ada tadi ke dalam database yang kita buat. Pertama kita ekstrak terlebih dahulu database kosongnya. Kita pilih extract here. Kemudian kita kembali ke localhost, kemudian kita import di dalam database in this slide. Pastikan maksimal filenya itu 2,048 KB. Choose file. Kemudian kita masukkan file yang sudah kita ekstrak tadi. Ini, kemudian ini slide underscore v3.sql. Setelah itu, klik go. Ini akan memakan sedikit waktu. Jika sudah berhasil, pastikan ada centang di sini. Dan di sini perlu ada beberapa hal yang perlu kita edit, yaitu kita masuk ke exam htdoc. htdoc, kemudian masuk lagi ke ini slide, dan pilih command, kemudian config. Nah, di sini kita perlu mengedit main local PHP. Kita gunakan yaitu Notepad++. Sebelum itu kita lakukan install terlebih dahulu Notepad++-nya. Biaskan saja. Kemudian OK. Next. I agree. Next. Kemudian next-kan saja. Lalu install. Tunggu proses install dilakukan. Oke,
Kemudian finish. Hilangkan saja. Kita kembali ke dalam htdoc. Ini slide, dan command, config. Nah, di sini kita edit menggunakan Notepad++, klik kanan. Jika sudah berhasil menginstal Notepad++, di sini dia akan muncul edit Notepad++. Kemudian klik saja. Nah, di sini yang perlu kita edit yaitu tadi kita membuat database name-nya adalah IndiSlide saja. Jadi kita hilangkan underscore sampai 3. Kemudian yang digunakan untuk IndiSlide ini yaitu 3306. Kita ganti 9 dengan 6. Kemudian jangan lupa di save. Cukup save saja, bukan save all. Jika sudah, kemudian silangkan. Kita masuk ke carian. Ketikkan localhost IndiSlide. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal IndiSlide source code. Kemudian untuk memasukkan metadata, kita buka back office. Jika sudah seperti ini, sekarang kita masukkan username-nya yaitu IndiSlide. Kemudian password-nya adalah IndiSlide sama dengan sign in. Kemudian pilih perpustakaan pusat atau yang lainnya. Di sini kita pilih perpustakaan pusat saja. Kemudian sign in. Dan oke kan. Kini kita sudah masuk kepada halaman dari IndiSlide. Sekarang untuk membuat katalognya, kita klik katalog. Dan untuk yang AACR kita bisa gunakan entry katalog. Kemudian yang untuk RDA kita bisa gunakan entry katalog RDA. Kita gunakan entry katalog terlebih dahulu untuk AACR. Di sini kita bisa pilih pada jenis bahan ini yang akan kita masukkan
seperti monograf, terbitan berkala, skripsi, tesis, maupun bahan grafis. Di sini kita pilih monograf karena saya akan memasukkan buku. Kemudian kita masukkan judulnya. Saya gunakan buku pengantar hukum Indonesia. Kemudian di sini kita juga bisa masukkan nak judul. Karena di sini tidak ada nak judul, jadi tidak usah kita buat. Kemudian kita langsung masuk kepada penanggung jawab. Penanggung jawabnya yaitu Ishak. Jika ada editor ataupun penerjemah, bisa kita masukkan di sini. Kemudian tajuk pengarangnya. Jika dia ada dua nama, kita di badan dibalik. Di sini kita pilih dengan nama belakang. Kemudian karena di sini hanya cuma satu nama, jadi kita pilih nama depan saja. Kemudian lanjut kepada penerbit. Tempat terbitnya yaitu Jakarta. Penerbitnya tidak usah dimasukkan kata PT, cukup nama penerbitnya saja. Kemudian tahun terbitnya 2016. Untuk jumlah halaman, pertama kita masukkan halaman Romawi, koma, spasi, halaman Arabnya, disingkat jadi HLM. Kemudian ketentuan ilustrasi, karena di sini tidak ada ilustrasi, jadi kita skip saja. Kita lanjut kepada dimensi, itu 24 cm. Ini kita masuk kepada edisi. Sini ada edisi 1. Jika ada cetakan, juga bisa ditambahkan. Subjek di sini bisa nama orang, topikal, atau nama geografis. Jadi kita pilih topikal. Oke. Dan kita masukkan. Juga bisa menambahkannya. Jika ada tambahan subjek lainnya. Dan kelas edisinya yaitu kelas edisinya 30.09598. Nomor panggilnya akan otomatis terisi dan ISBN-nya
9. Di sini kita juga bisa memasukkan catatan, bisa dari abstrak maupun ringkasan. Kita pilih bahasa Indonesia. Untuk karya tulisnya buku fiksi atau tidak didefinisikan. Kemudian kelompok sasarannya yaitu kita pilih untuk umum saja. Jangan lupa centang tampil di opek dan simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kemudian untuk membuat eksemplarnya, kita bisa buat di koleksi. Klik tambah eksemplar. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa memilih berapa jumlah eksemplar yang akan kita masukkan. Kita akan coba masukkan 3 eksemplar, maka di sini juga akan terdapat 3 kolom untuk membuat nomor induk, nomor barcode, maupun nomor RFID. Klik di luar kotak, dia akan muncul. Di sini kita bisa tambahkan nomor induk yang ada pada buku maupun nomor barcode yang ada pada buku. Ini kita buat saja induknya 001, untuk eksemplar kedua 02, 3, 003, dan untuk nama barcode bisa disamakan atau dibedakan. Jadi kita samakan saja. Kita copy saja. Kemudian tanggal untuk nomor RFID-nya jika ada boleh dimasukkan. Kita lanjut kepada tanggal pengadaan. Kita pilih tanggal sekarang saja. Dan jenis sumber bisa dari hadiah, pembelian maupun penggandaan. Kita pilih saja pembelian. Nama sumbernya di sini kita bisa membuat nama sumbernya jika untuk memudahkan untuk menghubungi kembali untuk pemesanan. Kemudian bentuk fisik buku, kategori koleksi umum, akses, dapat dipinjam, lokasi perpustakaan pusat, kemudian lokasi ruang baca, kita bisa pilih saja ruang baca umum, ketersediaan tersedia, dan harga buku kita bisa buat harganya yaitu kita buat nomor panggil akan otomatis ada yang telah kita buat tadi dan tampil di opek. Kemudian simpan.
Jika sudah, kita juga bisa memprint atau mencetak label. Kita pilih di koleksi. Kemudian untuk mencetak label, kita centangkan saja, pilih yang mana yang akan dicetak. Dan di aksi ini kita pilih cetak label. Di sini kita pilih katalog. Kemudian pilih ukuran kertas, pilih A4 saja. Model, biarkan saja ini. Kemudian untuk formatnya adalah PDF. Jika sudah, kemudian proses. Di sini sudah terdownload. Buka. Di sini kita sudah berhasil untuk mencetak label dari buku tadi. Kita bisa melihat buku ini tampil di objek, yaitu setelah kita buka objek pada halaman awal ini slide. Nah, di sini kita belum memasukkan sampul. Ini kita bisa memasukkan pada cover. Ini bisa kita pilih untuk memasukkannya. Masukkan covernya terlebih dahulu. Pilih cover, open. Pastikan ukuran filenya itu 1 MB, tidak lebih dari 1 MB ya. Dan enggak. Tunggu proses. Nah, jika sudah, sekarang kita coba lagi lihat di tampilan objeknya. Nah, sekarang sudah ada sampulnya. Kita buka. Nah, di sini sudah ada judul, pengarang, edisi, penerbit, deskripsi fisik, ISBN, subjek, dan bahasa. Nah, dan di sini juga ada eksemplar yang tadi kita bikin adalah 3. Baiklah, sekarang kita masuk kepada entry keanggotaan. Kalau di Slim itu member, kalau di Inisa itu keanggotaan. Langsung saja kita masuk ke keanggotaan. Kemudian kita entry anggota. Nah, di sini kita sudah masuk kepada entry anggota. Di sini kita bisa mengisi jenis identitas. Untuk yang ada bintang ini itu adalah yang wajib kita isi. Kemudian di sini kita isi entry manual, jadi otomatis ini kita rubah terlebih dahulu di administrasi. Kemudian pengaturan keanggotaan. Kemudian masuk ke entry keanggotaan. Baiklah, di sini kita rubah. Otomatis ini menjadi manual. Kemudian simpan. Sudah berhasil disimpan, kita kembali ke keanggotaan. Entry anggota. Di sini kita sudah masuk kepada entry anggota. Di sini kita tambahkan entry manual. Member numbernya NIM saya sendiri.
Ini jenis identitas, kartu mahasiswa, nomor induk identitas. Kita samakan saja untuk nomor identitasnya dengan member number-nya. Kemudian nama lengkap, saya bikin nama sendiri. Bisa kita isi dan tidak isi ya, karena di sini tidak wajib diisi karena tidak ada tanda bintangnya. Si jembatannya FP satu. Kita centang saja alamat tinggal sama dengan alamat identitas. Dan kita isi jenis kelamin, dan juga jenis anggota mahasiswa, kemudian tanggal pendaftarannya tanggal sekarang. Nah, untuk lokasi peminjaman bisa kita checklist di mana saja dia bisa meminjam. Kemudian koleksi apa saja yang dapat dipinjam. Koleksi referensi kita hilangkan. Dan jangan bisa lokasinya perpustakaan pusat. Dan status anggota aktif. Jika yang bintang sudah kita isi semua, ini sudah bisa kita simpan. No thanks atau disilangkan. Baiklah, sekarang ini cukup di never allow atau disilangkan. Kemudian kita masukkan foto anggotanya. Di sini kita bisa ambil foto dan unggah foto dari Explorer. Ini saya simpan di kemudian unggah. Tunggu proses. Nah, foto sudah berhasil di-upload. Kemudian kita simpan.
berhasil disimpan. Sekarang untuk memasukkan keanggotaan sudah berhasil. Nah, sekarang di sini kita sudah terdaftar sebagai anggota. Dan sekarang kita akan mencoba melakukan peminjaman. Kita masuk ke bagian sirkulasi, kemudian entry peminjaman. Di sini kita masukkan nomor anggota, kemudian syari, nah setelah itu kita masukkan kode buku atau eksemplar dari buku yang ada atau yang sudah kita masuk tadi. Nah, di sini buku yang akan kita pinjam sudah muncul. Kemudian kita simpan. Nah, di sini transaksi peminjaman sudah berhasil. Di sini kita juga bisa mencetak slip atau struk dari peminjaman. Nah, sekarang kita cek buku yang kita pinjam tadi ini di OPEC. Apakah informasinya berubah atau tidak? Kita lihat ya. Kita buka bukunya. Nah, di sini kita lihat eksemplar. Nah, ini adalah buku yang kita pinjam tadi dan keterangannya adalah dipinjam. Sekarang kita akan mencoba melakukan pengembalian buku. Kita masuk ke entry pengembalian. Kita masukkan kode buku tadi. Dan oke kan. Nah, di sini langsung muncul buku yang kita pinjam tadi. Kemudian kita lakukan simpan. Proses pengembalian berhasil. Di sini kita juga bisa mencetak struk pengembalian dari koleksi yang telah kita kembalikan tadi. Baiklah, sekian video demonstrasi penggunaan InDesign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.